I get defensive and insecure. My own worst critic. Behind a closing door, I'm fragile. Infractured, that's for sure. I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pandu Aldian, NIM 2019-710810. Pengertian e-bisnis dan bisnis online. Electronic business atau biasa disebut sebagai e-bisnis adalah sesuatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan supplier, customer, maupun rekan bisnis. Atau secara singkat, e-bisnis adalah pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian dari bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Menjalankan bisnis online memerlukan media sosial online sebagai wahana untuk berbisnis, seperti halnya website, blog, jaringan sosial maupun toko online dapat dijadikan penggerak bisnis. Aktivitas pemesanan, transaksi pembayaran, konsultasi semua kini dapat dilakukan secara mudah dengan online. Bisnis online memiliki prinsip yang sama dengan bisnis offline, karena tetap harus ada barang maupun jasa yang nantinya akan diperjualbelikan. Hanya saja dalam bisnis online, berbagai kegiatan konvensional mulai digantikan dengan media sosial, seperti halnya pemasaran dan promosi. In case you didn't catch me, ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019-710614 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa saja sih para pelaku bisnis online. Para pelaku bisnis online adalah komponen yang tidak terpisahkan dalam sebuah aktivitas bisnis. Berikut ini adalah beberapa para pelaku bisnis. Yang pertama adalah entrepreneur atau pengusaha. Pengusaha adalah orang yang paling vital dalam sebuah bisnis. Dialah orang yang berhak menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah bisnis. Tentu saja tanggung jawab ini tidak mudah karena keberjalanan bisnis akan bergantung pada kemampuan si pengusaha tersebut. Baik, yang kedua adalah user. User ini adalah pengguna atau konsumen. Tidak akan ada bisnis yang sustain atau berkelanjutan tanpa adanya konsumen. Adanya konsumen akan memastikan bahwa bisnis tersebut dibutuhkan oleh orang lain. Di era disruption sekarang ini, berpikir tentang konsumen adalah hal yang sangat penting mengingat persaingan bisnis yang semakin ketat. Usaha sebuah bisnis akan mendapatkan konsumen disebut dengan marketing atau pemasaran yang bagus. Baik, selanjutnya adalah investor. Investor adalah seseorang yang berperan sebagai penunjang bisnis yang paling banyak dicari oleh para pemilik usaha yang memang membutuhkan suntikan dana guna mengembangkan usaha yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya adalah business partner atau mitra bisnis. Unsur terakhir yang biasanya ada dalam sebuah aktivitas bisnis adalah mitra bisnis itu sendiri. Seperti contoh perusahaan yang bergerak di bidang produksi, maka retailer atau pengecer itulah yang disebut dengan mitra bisnis. Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka vendor serta supplier dari layanan yang diberikan perusahaan itulah yang disebut sebagai mitra bisnis. Memiliki mitra bisnis yang baik adalah suatu keharusan karena partner bisnis secara tidak langsung bisa mempengaruhi perusahaan atau usaha yang telah didirikan. You see the world in colors, I view it black and white. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nufidaus Ansi, NIM 2019-710342. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan bisnis online. Nah, yang pertama yaitu bisa menjalankan bisnis dari manapun. Jadi, pemilik usaha bisa mengakses usahanya tanpa terikat oleh waktu dan tempat.
Lalu yang kedua yaitu tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Jadi berbisnis secara online kita bisa mengakses bisnis kita melalui teknologi. Biasanya melalui laptop atau dengan handphone. Lalu selanjutnya proses transaksinya cepat. Jadi dengan berbelanja secara online, konsumen dengan mudah untuk membayar pesanan karena tidak perlu keluar rumah. Jadi konsumen bisa membayar apa yang dibeli dengan hanya menggunakan e-banking. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Love me soft and tender. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila, NIM 2019 710691. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan berbisnis online. Yang pertama, ada tingkat persaingan cukup ketat. Sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan peluang-peluang serta melihat bagaimana kondisi pasar, di mana berbisnis secara online gampang untuk ditiru sehingga jika tidak berinovasi dan kreatif akan kalah dengan pesaing usaha yang lain. Yang kedua, ada butuh pengetahuan dan skill. Dalam membangun bisnis online tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan dan skill tentang fitur teknologi yang digunakan. Dengan begitu, usaha bisnis akan berjalan lancar, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada harus membutuhkan koneksi internet yang stabil. Bisnis online yang berbasis teknologi sudah seharusnya memiliki koneksi internet untuk mengakses berjalan tidaknya sebuah usaha. Terima kasih. Can you come and pick me up from my blues? Or am I late to rest? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riri Alivia dengan NIM 2019 710599 dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hambatan berbisnis online. Dalam berbisnis selalu saja ada hal hambatan yang menjadi penghalang bagi kita yang akan melakukan berbisnis, yang dimana hambatan ini terjadi pada saat kita memulai ataupun saat sudah menjalankan bisnis itu sendiri. Hambatan di sini ada dua hambatan. Yang pertama ada hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ini diantaranya ada yang pertama keuangan dalam perusahaan, di mana hal ini dapat mempengaruhi adanya hambatan yang dapat mengakibatkan bisnis tidak berjalan dengan baik. Lalu ada resiko dalam berbisnis, di mana hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena pada usaha ini selalu akan ada terjadinya resiko, yang dimana contohnya seperti adanya pesaing bisnis yang ketat, lalu adanya kondisi pasar yang tidak stabil. Itu yang akan membuat kita merasa itu menjadi hambatan yang lebih besar gitu. Lalu yang ketiga ada keahlian dalam berbisnis. Jika pelaku usaha ini tidak mengerti tidak mempunyai atau memiliki keahlian yang baik dalam menjalankan bisnis, maka tidak mungkin lagi usaha yang dijalankan ini akan berhenti di tengah jalan atau nantinya akan mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Can you love me like that? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melza Firdianti dengan NIM 2019 710623 dari kelompok 1. Kemudian selanjutnya mengenai hambatan eksternal. Yang pertama, konsumen berisiko untuk mengeluarkan biaya lebih saat dilakukannya transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, akan banyak konsumen yang beranggapan jika waktu pengiriman merupakan kendala bagi konsumen untuk menerima barang yang dipesannya. Kemudian yang ketiga, keamanan keuangan dalam transaksi merupakan kendala yang sering ditakuti oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Kemudian yang terakhir, akses internet akan menjadi kendala bagi konsumen karena tidak semua kalangan konsumen memiliki jaringan internet yang stabil untuk melakukan proses transaksi jual beli online. Can you love me like that? Sunshine left today, got caught in the rain all alone. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara sukses berbisnis online.
Adapun beberapa cara agar sukses melakukan bisnis online. Yang pertama ada mulai menentukan produk atau jasa. Sebelum memulai sebuah usaha, pebisnis harus terlebih dahulu menentukan produk apa yang akan dijual. Jika ingin menjual produk, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan target konsumen yang akan menjadi sasaran. Yang kedua ada tentukan harga terbaik. Harga menjadi salah satu faktor yang penting akan kesuksesan sebuah bisnis. Banyak dari pebisnis yang dagangannya tidak laku karena memiliki harga yang terlalu mahal tetapi dengan kualitas yang biasa saja. Dari hal tersebut, para pebisnis harus mempunyai strategi dan menentukan harga jual. Yang ketiga ada sistem pembayaran. Dalam sebuah bisnis, sistem pembayaran yang mudah juga menjadi sesuatu yang tak kalah penting untuk dimiliki. Kemudahan dalam melakukan transaksi merupakan salah satu poin plus yang disukai pelanggan. Hal ini mengharuskan tiap pebisnis untuk menyediakan berbagai macam layanan transaksi yang memudahkan pelanggan. Yang terakhir ada kejujuran itu penting. Bisnis itu bisa gagal hanya karena suatu ketidakjujuran. Sebagai contoh, ketika mengirimkan barang ke konsumen yang tidak sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Tentunya hal tersebut sudah memberikan citra atau kesan yang buruk terhadap pelanggan, sehingga pelanggan akan merasa dirugikan dan tentunya hal tersebut akan membuat pelanggan untuk tidak membeli lagi produk yang kita jual. Maka dari itu, sebagai pembisnis atau pendiri usaha, perlu untuk menjaga dan membuat konsumen percaya bahwa produk yang dijual sesuai dengan yang dideskripsikan. Makasih. Just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like? Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak bisnis online terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan suatu penghasilan yang dihasilkan oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan masyarakat juga berkaitan dengan adanya aktivitas usaha yang dapat menunjang penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti contoh adalah melakukan bisnis secara online. Bisnis online merupakan suatu bisnis yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam berbisnis online ini, masyarakat bisa mempromosikan bisnisnya melalui sosial media dan marketplace. Dan dalam bisnis online ini juga bisa dibilang seperti mengembangkan teknologi di era digital yang sudah mulai ramai menjadi perbincangan, terutama berbisnis secara online ini. Banyak sebagian orang memilih berbisnis secara online karena adanya bisnis ini tidaklah membutuhkan modal terlalu banyak, melainkan hanya bisa dilakukan di rumah saja atau dimanapun penjual berada. Nah, dampak dari bisnis online ini sangat berpandang positif karena selain memberikan keuntungan bagi pengembang bisnis kecil maupun besar, tetapi juga sangat diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Karena jika dilihat tingkat konsumen di Indonesia ini cukup tinggi dan banyak sekali yang meminati untuk berbelanja secara online. Like that. Ooh, can you love me like, can you love me like, can you love me like that? I'll just keep